البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Secara umum, yaitu yang walaupun hanya mendengar satu atau dua faedah dari beliau itu juga murid. Sebagaimana apa? Para rawi ini muridnya fulan, padahal dia cuma meriwayatkan satu hadis dari fulan tersebut, ini juga murid. Kalau yang dimaksudkan adalah murid secara umum, jelas apa? Syekhuna Abdul Raqib Kaukabani murid beliau, beberapa kali hadir di dalam apa? Majelis beliau. Demikian pula beberapa para ulama yang lain yang ana dapatkan dari biografi mereka. Adapun kalau murid dalam artian senantiasa di situ sekian tahun, kebanyakannya kata para masyayikh kita banyak jadi itu hizbiyun mereka. Kebanyakannya, bukan semuanya tentunya. Wallahu a'lam. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babul khauf. Bab rasa takut. Qala Allah Ta'ala fa iyaya farhabun. Maka wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian itu merasa takut. Tayyib. Awal ayat ini apa kurang lebih enggak terlalu jauh-jauh, tapi yang dekat. Wa aminu bima anzaltu ilaikum musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih. Kemudian apa? Wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila fa iyaya fattaqun. Oh, ini yang setelahnya. Kalau yang sebelumnya apa? Ya bani Israil adkuru nikmati allati alaikum udkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Kemudian apa yang setelahnya itu? Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian dan tunaikanlah janji kalian kepadaku, niscaya aku tunaikan janjiku kepada kalian, dan hanya kepadakulah kalian itu merasa takut hendaknya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di sini Allah taala berpindah uslub metodenya. Setelah menyebutkan masalah targhib, kemudian menyebutkan masalah tarhib. Targhib yaitu apa? Kabar gembira dan penyemangatan. Kalau kalian bersyukur, maka apa? Kalian akan mendapatkan kebaikan. Kalau kalian memenuhi janji, maka aku akan memenuhi janji pada kalian. Kemudian dikasih apa? Peringatan. Hanya kepadaku lah hendaknya kalian itu takut. Tayyib. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu apa? Dan rasa takut ini menuntut untuk adanya amalan. Kalau memang orang itu takut kepada Allah, apa yang harus dilakukan? Yaitu dia bersyukur. Agar apa? Allah menambahi dan tidak malah justru murka kepadanya. Dan juga termasuk bentuk dari pengamalan rasa takut adalah apa? Mengamalkan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Beriman kepada wahyu tadi, mengamalkan isinya, menghormati Nabi yang membawanya, dan seterusnya. Makanya setelah menyebutkan wa iyaya farhabun, Allah berfirman wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan. Dalam keadaan wahyu tadi yaitu Al-Quran membenarkan wahyu yang ada pada kalian yaitu Taurat. Ini adalah bagian dari rasa takut. Tayyib. Maka berdasarkan awal dari rangkaian ayat tadi dan yang setelahnya, taulah kita bahwasanya rasa takut itu bukan hanya sekedar apa? Dza'rul qalb, yaitu sekedar rasa gentar di hati, tapi harus ada amalan. Dan inilah yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bukan sekedar, oh kamu takut pada Allah, iya saya takut, sudah masuk surga. Enggak gitu. Harus ada bukti bahwasanya dia memang takut kepada Allah. Cara membuktikannya adalah apa? Dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Tayyib. Ini dipahami oleh Imam Ibnu Katsir dari apa? Rangkaian ayat tersebut. Tayyib. Maka dari sini kita tahu bahwasanya cara untuk kita menjalankan rasa takut kepada Allah adalah dengan amalan-amalan. Tayyib. Kita kembali kepada rohbah. Apa definisi rohbah? Ar-rohbah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Ar-rohbah adalah al-im'anu fil harab minal makruh, yaitu bersungguh-sungguh untuk lari dari apa yang dibenci, lari dari perkara yang tidak disukai. Inilah yang namanya rohbah. Walaupun untuk bahasa kita sama dengan khauf, sama dengan khasyah, yaitu apa? Takut, sama dengan dza'ar, artinya takut. Tetapi rohbah itu adalah bersungguh-sungguh untuk lari
dari perkara yang tidak disukai. Jadi apa kata beliau, kata Ibnu Al-Qayyim, al-khauf ini lebih dekat kepada amalan hati. Sementara rohbah ini lebih dekat kepada apa? Konsekuensinya, yaitu berupa amalan-amalan yang lain. Betul-betul apa? Dengan cara menjalankan apa yang disebutkan dalam ayat setelahnya, yaitu apa? Beriman, dan sekaligus juga apa? Yaitu mengagungkan kitab suci dari Allah dan membenarkannya, dan juga menghormati Rasul yang membawanya, dan seterusnya. Tayyib. Dan dari sini kita tahu bahwasanya barang siapa takut kepada makhluk, hendaknya dia menjauh dari makhluk tersebut. Sebagaimana orang yang takut dari api, jelas ya menjauh dari api. Kalau apinya justru tetap mendekati kita, kita yang menjauhkan dia, yaitu apa? Kita basmi dia. Barang siapa takut kepada ular, jelas apa? Menjauh dari ular. Kalau ularnya masih mengejar, ya kita yang membasmi dia. Intinya adalah apa? Rasa takut itu mengharuskan untuk menjauh. Ini untuk apa itu? Untuk antar para makhluk. Adapun untuk takut kepada Allah, maka apa? Disebutkan oleh para ulama, barang siapa takut kepada Allah, hendaknya dia mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena semakin dia menjauh kepada Allah, dia akan semakin tahu tidak mungkin manusia itu mampu menghindar dari Allah. Cara selamat bukan menjauh dari Allah, tapi mendekat. Karena semakin dia mendekat, dia akan semakin disayang. Cara mendekatnya adalah yang telah kita lewati tadi, yaitu menjalankan amalan-amalan. Sebagaimana sabda Rasulullah dari firman Allah Ta'ala, wa ma yataqarrabu abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku sampai aku mencintai dia. Ini menunjukkan bahwasanya cara untuk menghindar dari hukuman-hukuman Allah bukan dengan menjauh, tapi apa? Dengan mendekat. Nah, cara mendekat adalah apa? Menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan, dan seterusnya. Sehingga apa? Allah sayang pada kita dan tidak murka pada kita. Inilah cara mengamalkan apa? Ar-Rahbah yang disebutkan dalam ayat ini. Wa iya ya farhabun. Hanya kepadakulah kalian takut, caranya dengan yang disebutkan tadi. Tayyib. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam.